Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 14 Surat Kakak Laki-Laki. Chu Feng tersenyum, tapi senyumnya sangat jahat. Dia mengangkat belatinya tinggi-tinggi dan mengeluarkan satu kata dengan sangat pelan. Satu. Suara mendesing. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, belati Chu Feng tiba-tiba turun. Aku salah. Saya salah, Chu Feng, saya salah. Tolong maafkan saya, tolong. Jangan hancurkan kultivasi saya, tolong jangan. Chu Cheng berteriak seolah-olah dia gila dan suaranya membawa suara isak tangis. Dengan itu, Chu Feng juga menghentikan gerakannya dengan sedikit terkejut dan tersenyum sambil melihat ke arah Chu Cheng saat ini. Dia menemukan bahwa mata Chu Cheng terpejam, dua baris air mata mengalir deras, dan mulutnya terus meminta maaf. Tidak hanya ekspresinya yang menyakitkan, seluruh tubuhnya gemetar, dan di bawahnya, bahkan ada genangan air besar dengan bau tidak sedap yang keluar darinya. Chu Feng melemparkan belati ke lantai, mencari di sekitar tubuh Chu Cheng dan Chu Zhen, dan akhirnya dia menemukan 5 obat spiritual berkualitas rendah, rumput roh tanah. Setelah melakukan itu, Chu Feng pergi ke depan Chu Cheng, dengan lembut menepuk wajahnya, dan berkata, "Lihatlah dirimu sendiri. Siapa sebenarnya sampah itu? Anda sekarang harus mengetahuinya dengan jelas di dalam hati Anda." Haha, setelah mengatakan itu, Chu Feng tertawa dan pergi dengan anggun. Setelah Chu Feng pergi, Chu Cheng dan Chu Zhen menopang diri mereka sendiri dan tersandung ke dalam kegelapan malam. Namun sebelum mereka pergi lama, sesosok wajah cantik keluar dari kegelapan. Itu adalah Chu Yue. Namun, wajah manis Chu Yue sudah dipenuhi keheranan. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Chu Feng, orang seperti apa kamu, dan kekuatan seperti apa yang kamu miliki?" Tiba-tiba, dia menutup matanya dan dia teringat pada Chu Feng muda. Tidak peduli seberapa banyak orang mengejeknya, dia tidak pernah membalasnya. Tidak peduli seberapa banyak orang mempermalukannya, dia tidak pernah menyerang balik. Senyuman selalu terlihat di wajahnya dan itu membuat orang merasa kasihan. Hal itu membuat orang merasa kasihan padanya. Hal itu membuat orang ingin melindunginya. Akhirnya, Chu Yue membuka matanya dan dia tiba-tiba tersenyum. "Mungkin kami salah dengan memandangmu sebagai orang yang lemah. Mungkin inilah dirimu yang sebenarnya. Kamu tidak memerlukan perlindungan orang lain, karena kamu cukup kuat untuk melindungi orang lain." Saat itu, Chu Feng sudah kembali ke kediamannya sendiri. Dia mengeluarkan 3 rumput Saint Spirit dan 5 rumput roh tanah. Meskipun rumput roh tanah hanyalah obat spiritual berkualitas rendah, mereka tetap merupakan barang berharga untuk budidaya. Chu Feng merasa dengan membawa mereka pergi, sudah cukup membuat Chu Cheng dan Chu Zhen merasa sedih. Ketika dia memikirkan saudara-saudara yang selalu mempermalukannya baru saja mendapat pelajaran yang diberikan olehnya, Chu Feng merasa sangat segar. Sepertinya ada pepatah yang benar. Melawan orang jahat kamu memerlukan batu asah untuk orang jahat. Untuk membicarakan alasan kepada orang jahat membutuhkan seseorang untuk menggunakan tinjunya. Chu Feng tersenyum, tapi tidak terburu-buru dan mulai berkultivasi. Dia mengeluarkan surat kakak laki-lakinya. Dia membuka surat itu dan deretan karakter familiar muncul di depannya. Itu tulisan tangan Chu Guyu. "Saudaraku, 5 tahun telah berlalu sejak kamu memasuki sekolah Azure Dragon, dan kita juga belum pernah bertemu satu sama lain dalam 5 tahun. Beberapa hari lagi, pertemuan keluarga tahunan akan tiba, dan tahun ini, kepala keluarga akan pensiun dari jabatannya. Dengan pensiunnya dia, kami perlu memilih kepala keluarga yang baru, dan ayah adalah salah satu kandidatnya. Bagi ayah, ini adalah hari yang sangat penting, jadi aku harap kamu dapat kembali dalam pertemuan tahun ini dan mendukung ayah bersamaku." Meski hanya ada beberapa baris kata, namun maknanya tetap tersampaikan. Chu Feng memikirkan secara mendalam isi surat itu. Setiap tahun, dalam pertemuan keluarga, generasi muda keluarga Chu akan mengadakan kompetisi pertukaran bela diri untuk menguji hasil kultivasi mereka. Meski hanya uji permukaan, namun nyatanya hal itu menunjukkan potensi generasi muda dan sekaligus menentukan kedudukan generasi tua dalam keluarga. Kali ini Chu Yuan mampu mendapatkan kualifikasi sebagai calon, karena tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat, ia juga memiliki hubungan yang mutlak antara Chu Guyu. Chu Guyu. Dalam generasi muda keluarga Chu, dia adalah satu-satunya orang yang bisa masuk sekolah Lingyun. Dia cukup mampu menjadi yang pertama di semua kompetisi keluarga. Potensinya sangat besar, jadi tentu saja mempengaruhi posisi Chu Yuan. Setelah berpikir beberapa lama,
Chu Feng menemukan pena dan kertas, lalu mulai menulis surat balasan kepada Chu Guyu. Isinya sangat sederhana. Tahun ini, dia akan menghadiri pertemuan keluarga, karena Chu Feng juga ingin membantu dalam pemilihan ayahnya. Ia ingin menunjukkan kemampuannya di kompetisi keluarga dan setidaknya mendapatkan posisi yang layak. Dengan gitu, dia bisa memberitahu semua orang bahwa kedua putra Chu Yuan bukanlah orang biasa-biasa saja. Atau dengan kata lain, Chu Feng merasa waktu untuk membuktikan dirinya telah tiba. Setelah menulis surat itu, Chu Feng sepenuhnya menyempurnakan 3 rumput roh suci dan 5 rumput roh tanah. Saat itu, Chu Feng akhirnya merasakan perasaan penuh pada dantiannya. Berdasarkan perkiraannya, setelah menyempurnakan 20 rumput Saint Spirit lagi, dia mungkin bisa mendapatkan terobosan. Namun, 20 rumput Saint Spirit itu harganya sangat mahal. Oleh karena itu, dia menaruh semua harapannya pada perburuan pengobatan spiritual besok. Keesokan paginya tiba dan langit mulai cerah. Tapi di alun-alun besar di utara sekolah Azure Dragon, lebih dari 10.000 orang berkumpul di sana. Itu adalah salah satu pintu masuk ke gunung pengobatan spiritual. Chu Feng membawa 2 tas. Yang satu penuh makanan, yang satu lagi kosong sama sekali. Dia melihat sekeliling kerumunan dan berusaha menemukan Chu Yue. Chu Feng, ini. Dia mendengar suara yang familiar dan Chu Yue memang ada di dekatnya. Dia dengan senang hati melambaikan tangannya pada Chu Feng. Dibandingkan dengan peralatan Chu Feng, Chu Yue jauh lebih sederhana. Dia hanya membawa dompet pinggang dan pakaiannya sama seperti kemarin. Chu Yue, kamu tidak membawa makanan. Perburuan pengobatan spiritual berlangsung selama 10 hari penuh. Apa yang akan kamu makan? Chu Feng memasang wajah kebingungan. Bodoh. Jangan lupa bahwa kami adalah sebuah organisasi. Saya hanya bertanggung jawab mengejar pengobatan spiritual. Pekerjaan kasar seperti membawa makanan tentu saja dilakukan oleh orang lain. Saat Chu Yue mengatakan itu, dia menunjuk ke suatu tempat. Anggota aliansi Chu ada di sana dan Chu Feng telah melihat mereka kemarin. Memang benar, mereka bertiga membawa tas besar, dan itu pasti untuk makanan. Chu Feng, ada tim berbeda untuk berburu obat spiritual. Setelah memasuki gunung kami dibagi menjadi 3 kelompok. Di setiap kelompok, ada yang bertanggung jawab membawa makanan, ada yang bertanggung jawab mengelilingi obat spiritual, dan saya bertanggung jawab berburu obat spiritual. Pembagian kerja ditentukan oleh kekuatan, dan pembagian pengobatan spiritual juga dibagi seperti itu. Chu Yue menjelaskan secara detail kepada Chu Feng. Dengan itu, Chu Feng memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang perburuan pengobatan spiritual dan dia juga mempelajari manfaat perburuan kelompok. Sebelum dipetik, obat spiritual tersebut memiliki sifat spiritual sehingga dapat melarikan diri. Tanpa kekuatan absolut, sangat sulit untuk mencoba dan mendapatkan obat-obatan spiritual sendirian. Itu juga mengapa sebagian besar murid memilih untuk membentuk aliansi. Pasalnya, dengan kekuatan seperti mereka, kekuatan kelompok memang lebih kuat dari kekuatan pribadinya. Setelah menjelaskan metode berburu obat spiritual, Chu Yue membawa Chu Feng ke kerumunan aliansi Chu. Setelah mendekat, Chu Feng menemukan bahwa jumlah orangnya berkurang 1 dari kemarin. Orang itu sebenarnya adalah Chu Cheng. Kemarin, Chu Cheng dipukuli dengan sangat parah oleh Chu Feng. Seluruh wajahnya menjadi kepala babi, jadi dia pasti tidak punya wajah untuk melihat siapapun. Itulah sebabnya dia mengabaikan kesempatannya dalam perburuan pengobatan spiritual yang langka. Selain Chu Cheng, Chu Feng juga melihat orang lain yang dikenalnya, dan itu adalah Chu Zhen. Namun, Chu Zhen saat ini tidak memiliki kesombongan sebelumnya. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, sepertinya dia menerima pukulan besar dan itu terlihat sangat menyedihkan.